Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah algoritma pemrograman 1 bersama saya Pak Daniel Vanjaya. Ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan Java ya atau Java Introduction ya. Ada kaitannya dengan cangkir secangkir kopi? Yap. Yap, oke. Pertama, kita harus tahu dulu tentang sejarahnya Java. Ya, sejarahnya Java ini pertama kali ada yang namanya tim dari Sun Microsystem. Ya, Sun ini bukan matahari, ya, bukan matahari Depstar, ya, tetapi Sun ini adalah salah satu perusahaan, ya, yang bergerak di microchip, ya. Nah, di dalamnya ada yang namanya ini Pak Patrick ya, kemudian ada Pak Patrick Naughton, kemudian Pak James Gosling, kemudian Mike Sheridan dan Pak Bill Joy. Nah, oke. Nah, berempat dan sebenarnya ada beberapa lagi ya membentuk di dalam timnya Sun Microsystem ini. Nah, membuat tim yang namanya The Green Project. Ya, oke. Nah, di dalam tim itu isinya cuma programmernya C++. Ya, tidak ada yang lain. Walaupun di masa itu ada yang namanya Pascal, Fortran, kemudian Basic, kemudian yang lain-lainnya. Nah, di dalam timnya The Green Project ini, ya, ini hanya ada yang namanya programmernya C++ ya. Nah, programmer apa sudah kita pelajari di sebelumnya ya. Kemudian kebanyakan sintak diambil dari C++ ya. Maka dari itu nanti ya karena ini ceritanya Java. Nah, maka dari itu kalau kalian mempelajari Java nanti banyak sekali kalau kalian sudah kenal C++ banyak sekali kesamaan di dalamnya ya. Karena yang membuat orang-orang yang asalnya dari programmer C++ ya. Maka dari kebanyakan sintak diambil dari C++ ya. Kemudian mengadopsi oriented object bukan prosedural. Nah, di C++ ada proseduralnya. Nah, tetapi yang diambil oleh Java adalah bagian OOP-nya ya. Di C++ itu ada prosedural dan OOP ya. Oke, kemudian di tahun 1991 ya, kalian kayaknya belum lahir ya. Bahasa pertama kali ya, mereka membuat yang namanya bahasa pemrograman OAK ya. Nah, OAK ini ada hubungannya dengan pohon ya. Jadi nama sebuah pohon yang dilihat James Gosling dari jendela kantornya. Nah, di depannya itu ada sebuah pohon. Pohonnya namanya OAK. Nah, kenapa dipilih yang kok pohon itu? Pasti ada bunga melati, kemudian ada bunga mawar, kemudian ada pohon mangga, ada pohon salak mungkin. Nah, karena oak ini adalah simbol of strength ya. Jadi memiliki sebuah filosofi ya. Filosofinya adalah simbol of strength ya. Nah, tetapi setelah ditelusuri sudah ada yang menggunakan ternyata. Nah, karena waktu itu keterbatasan di bidang publish ya, publikasi, makanya tidak tahu. Oh, ternyata OAK ini sudah ada yang menggunakan. Nah, karena sudah ada yang menggunakan, makanya diganti. Ya. Nah, di tahun 1995, nah mereka rundingan setelah tahu, oh ternyata OAK itu sudah ada yang pakai. Nah, berikutnya nyari nama lagi. Oh, saking stresnya akhirnya si Pak James Gosling waktu itu ya. Jadi semua anggota tim itu diminta untuk memberikan nama yang unik tapi simple, mudah diingat apa. Nah, semuanya ribet mencari nama. Eh, Salah satunya Pak James Gosling. Nah, Pak James Gosling ini pergi ke kafenya, kafe langganannya. Istilahnya kalau di sini cangkruannya ya, tempat angkringannya ya. Nah, di kafe tersebut ya, dia biasa ngopi ya. Istilahnya orang Jawa ngopi ya. Minum kopi di situ. Nah, akhirnya dia tanya sama kalau namanya mungkin bartender ya. Nah, ataupun apa namanya yang bagian mengolah kopi itu. Nah, beliau bertanya, ini
kopinya jenisnya kopi apa kok enak ya. Nah ternyata setelah diberitahu namanya adalah kopi Java, ya Jawa, ya. Nah, Java Coffee. Ya, jadi Java ini, ya nama Java ini memang ada kaitannya dengan Jawa, ya Jawa yang di Indonesia memang ada, ya. Karena eh, setelah di waktu itu dicari-cari, eh, kopi Jawa itu adalah kopi pertama. Nah, entah benar entah salah saya juga belum tahu, tetapi di sejarahnya itu eh, kopi Jawa ini sampai di Amerika sana itu karena kopi itu pertama kali ada dan pertama kali mengenalkan kopi, ya kopi itu kopi yang diminum, ya bukan biji kopinya, ya itu adalah orang-orang Jawa, ya. Maka dari itu eh, Jim Gosling ini, kayaknya cocok ini berarti buat nama bahasa pemrogramannya, ya. Makanya Pak Jim Gosling akhirnya ini ketika hari H, ya semua tim berkumpul untuk mengungkapkan nama yang diberikan, ya Pak Jim Gosling mengatakan Java. Nah, ya teman-teman yang lainnya beda-beda, ya ada juga yang sudah abstain, wis nggak ngerti aku, saya tidak punya ide. Nah, itu pun juga ada. Dan akhirnya ini di apa? Dikumpulkan semua, kemudian dirapatkan dan akhirnya diputuskan bahasa pemrograman yang dibuat itu namanya adalah Java. Ya, makanya logonya secangkir kopi panas yang di depan tadi, ya. Logonya Java adalah kopi secangkir kopi panas, ya. Nah, ada kaitannya dengan kopi Jawa, ya. Jadi bagi kalian yang ini di asli Jawa ataupun sekarang hidup di Jawa, nah kalian berbanggalah karena Jawa di sini sudah menjadi bahasa pemrograman, ya, karena dari istilah kopi Jawa. Ya. Oke, berikutnya di tahun 1996, ya mulai dibuat generasi pertamanya, ya. Setelah jadi bahasa pemrogramannya, berikutnya disiapkan yang namanya compiler dan interpreternya, ya. Dan keduanya dan semua panduannya, istilahnya tool-tool yang digunakan di Java dikemas dengan nama JDK versi 1.0, ya. Atau JDK ini apa? Java Development Kit. Jadi di dalamnya adalah kumpulan tool-tool yang digunakan untuk mendevelop, ya. Oke. Kemudian tahun 2010, ya, Sun Microsystem dibeli oleh Oracle, ya, karena suatu hal, ya. Kalian bisa baca-baca di newsnya di Amerika, kenapa sampai Sun Microsystem itu dibeli oleh Oracle Corporation, ya. Nah, akhirnya selama 96 sampai 2010 ini muncul banyak versi, ya. Dan akhirnya setelah dibeli oleh Oracle, nah namanya dirubah, nggak pakai 1.1, ya. Tapi namanya langsung JDK versi 8, ya. Dan mulai ada istilah yang namanya Java SE, Java Standard Edition, ya, versi 8. Ya. Sebelumnya hanya namanya JDK. Nah, mulai versi 8 muncul Java SE, ya. Kemudian tahun 2021, ya. Sekarang, ya, saat video ini dibuat, ya, sudah sampai ke Java 17, ya. Jadi Java versi 17, ya. Dan di ini namanya websitenya JDK versi 17 ini adalah latest long term support, ya, atau namanya LTS, ya. Versi 17 ini dijamin tidak kemungkinan perubahan banyak itu tidak ada sampai September 2024, ya. Oke, jadi 3 tahun dari sekarang, ya, 3 tahun dari sekarang kemungkinan paling besar tidak ada perubahan lagi, jadi masih stuck di 17, kalaupun ada mungkin 17 titik berapa, ya. Oke,
Kemudian fiturnya Java ada banyak ya. Jadi ada object oriented, simple, secure, kemudian platform independent, robust, kemudian portable, arsitektur neutral, kemudian dynamic, interpreted, kemudian high performance, kemudian multi-threaded, kemudian distributed. Ya, nah apa itu? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama object oriented ya. Saya ambil bahasa Inggrisnya langsung ya supaya tidak salah arti ya. Jadi kalian mungkin kalau mungkin menurut kalian, oh, Pak, artinya kayaknya bukan itu. Nah, kalian bisa mengartikannya sendiri ya. Oke, jadi we organize our software as a combination of different types of object that incorporate both data and behavior. Jadi kita mengorganisasi, membuat software ya, kombinasi dari beberapa objek ya, dan menggabungkan data dan ini di dalam suatu kelas itu ada data dan behavior ya. Kalau di Indonesia kan ada perilaku. Program mempunyai perilaku kayaknya aneh ya. Nah, oke, maka dari itu saya sediakan saja tetap bahasa Inggrisnya ya. Jadi menggabungkan keduanya, data dan behaviornya. Karena apa? Everything in Java is an object. Ya. Maka dari itu di sini adalah combination of different type of objects. Ya, jadi pakai S berarti jamak ya. Jadi ada beberapa objek ya. Karena semua yang nantinya kalian gunakan di bahasa pemrograman Java itu adalah objek nantinya. Jadi ada kelas dan harus kalian buat objeknya. Oke, kemudian simple. Java is very easy to learn and its syntax is simple and clean and easy to understand. Ya, karena apa? Ini pengertiannya kalau sebelumnya kalian kenal C++ ya. Nah, kalau kalian sudah kenal C++, sintaknya itu berdasarkan dari C++ ya, karena tadi ya, jadi banyak yang membuat adalah programmer C++ ya. Kemudian Java has removed many complicated and rarely used feature, for example explicit pointer, operator overloading ya. Jadi di C++ itu ada namanya pointer ya, di Pascal pun juga ada ya. Kemudian operator overloading. Nah, ini bisa berakibat fatal ke memori kalian ya. Karena kalau kalian bermain di pointer itu adalah mengakses secara langsung memori kalian ya. RAM dan ROM. Jadi kalau nggak pas, nah mungkin harus install ulang OS kalian ya. Tapi kalau masih sederhana-sederhana biasanya jarang. Tapi kalau sudah menyangkut di salah memori ya, salah alamat memori, nanti bisa-bisa komputer kalian minta diinstal ulang ya. Oke, kemudian there is no need to remove unreferenced object because there is an automatic garbage collection in Java ya. Jadi kalau di C kita kalau kalian sudah pernah belajar C ya, nah di C itu harus di destroy dulu, atau kalau di kelas ada mengclear memori dulu ya, flash ya. Nah, tetapi di Java sudah dihilangkan, sudah otomatis ya. Jadi kalau kalian membuat objek nantinya ya ada yang namanya objek anonymous ya. Jadi objek yang hanya sekali pakai. Nah, setelah dipakai dia langsung hilang. Tapi kalau di C beda. Di C memori yang sudah digunakan tadi ya tetap ada. Jadi sampahnya tidak ada yang membersihkan kalau kalian nggak membersihkan sendiri ya. Termasuk kalau running, nah runningnya selamanya jadinya kalau di C++. Tapi kalau di Java sudah otomatis kena automatic garbage collection ya. Jadi ada yang berjalan tanpa awak langsung di ending sendiri ya. Kemudian secure. Java is best known for its security
Ya, with Java we can develop virus-free system. Ya, Java is secure because ya, yang pertama no explicit pointer. Jadi program-programnya Java jarang sekali diserang oleh virus, ya. Karena apa? Untuk menyerangnya beda cara, ya. Karena di Java ada yang namanya JVM, ya. Ini Java program run inside a virtual machine sandbox, ya. Jadi Java itu punya yang namanya virtual machine. Nah, inilah yang kadang-kadang oleh beberapa orang, ya, disebut Java itu berat. Ya, beratnya karena apa? Dia punya sistem sendiri di dalamnya. Ya, ada yang namanya virtual machine. Jadi tidak langsung menggunakan komputer kalian, tapi di dalam OS kalian itu ada yang namanya virtual machine atau yang nantinya disebut sebagai JVM, ya, Java Virtual Machine. Ya, kemudian ada yang namanya class loader. Ya, class loader itu apa? Nah, nanti akan ada pembahasannya, ya. Kemudian bytecoder verifier, kemudian security manager. Nah, apakah Java itu 100% security? Tidak, ya. Tetap aja ada bolong-bolongnya, ya, karena apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang 100% murni, pure secure, ya. Oke. Jadi kalau kalian membuat C++, ya, C++ itu berjalannya begini. Jadi aplikasinya C++ ini jalannya langsung di OS-nya, ya. Jadi maka dari itu ada yang menyebut inilah yang menyebabkan C++ ini terasa lebih ringan, ya, karena langsung berhubungan dengan OS-nya. Nah, Java beda, ya. Java aplikasi itu jalannya di yang namanya JVM, Java Virtual Machine. Ya, nah JVM-nya ini baru yang jalan di atasnya atau di dalamnya OS. Ya, maka dari itu inilah yang menyebabkan kadang orang mengatakan yang sudah menggunakan C++ mengatakan C++ itu lebih ringan daripada Java. Iya, karena memang kenyataannya seperti ini. Ya, jadi C++ itu langsung jalan, tapi kalau Java itu jalannya di virtual machine, ya, bukan di OS-nya sendiri. Ya, maka itu program-program Java itu bebas virus, ya, karena punya mesin sendiri. Dan mesin ini untuk istilahnya diracuni virus itu tidak bisa, ya. Dan virusnya komputer itu beda, ya, virus. Karena itu di sini tadi ada yang namanya no explicit pointer, ya. Nah, karena virus-virus itu banyak yang memanfaatkan pointer ini, ya. Oke, berikutnya platform independent, ya. Platform independent ini pengertiannya adalah Java is a write once, run anywhere, atau yang sering disebut sebagai Wora, ya, language, ya. Jadi sekali kalian tulis bisa dijalankan di mana-mana, ya, karena tadi, ya, ada yang namanya Java Virtual Machine. Maka dari itu kalian bawa ke OS yang manapun semuanya bisa, ya, asal ada JVM-nya, ya. Nah, beda dengan C++. Kalau C++ harus ada yang lainnya. Mungkin kalau C++ kalian eksekusi di OS-nya Windows, ya, namanya jadi Excel. Ya, dari Excel itu kalau kalian bawa ke Linux, ya, harus kalian install tambahannya lagi supaya Excel ini bisa jalan. Nah, tambahan itulah yang namanya virtual machine, ya. Maka dari itu kalau Java beda, ya. Kalau Java nanti endingnya berupa titik kelas, bukan titik Excel. Maka dari itu ada beberapa yang sudah biasa menggunakan Excel berubah menjadi titik kelas, biasanya beda, bingung, ini kok gini, caranya bagaimana? Nah, seperti itu, ya. Oke. Jadi a platform is a hardware or software environment in which a program runs, ya. Jadi platform itu adalah tempat di mana ini programnya akan dijalankan, ya.
bisa di OS, kemudian di Android juga bisa ya, tapi masih terbatas ya, belum keseluruhan bisa digunakan ya. Oke. Kemudian berikutnya robust. Nah, the English meaning of robust is strong ya. It uses strong memory management. Jadi ada yang tadi yang namanya automatic garbage collection. Nah, itu sangat membantu ya. Kemudian there is a lab pointer that avoid security problem ya. Jadi karena sudah nggak bermain di pointer, makanya urusan security yang kaitannya dengan virus-virusan itu aman ya. Kemudian Java provide automatic garbage collection, ini yang hubungannya dengan memori tadi ya. Kemudian there are exception handling and type checking mechanism in Java ya. Di sini nanti ya di video kesekian nanti ada yang namanya exception handling ya, tapi yang masih dasar ya, belum yang keseluruhan ya. Bagaimana mencegah yang sebelumnya, di video sebelumnya ada yang disebut sebagai runtime runtime error ya. Runtime error itu bisa diatasi dengan exception handling ya. Nah, itu juga turunan dari C sama C++ ya. Maka dari itu yang sudah pernah bermain C++ lebih lanjut, nah, kalian pasti kenal yang namanya exception handling ya. Oke, kemudian type checking mechanism ya. Jadi pencocokan tipe data ya. Tipe-tipe data karena ini namanya di versi yang terbaru ya, tipe data itu tidak lagi kalian gunakan seperti yang dahulu, harus semuanya bertipe. Kalian bisa menggunakan untyped ya. Jadi yang tipe data bebas ya, jadi tipe data otomatis sebenarnya ya. Kemudian portable, it facilitates you to carry the Java bytecode to any to any platform ya. Jadi kalian bawa kemanapun bisa. Ini yang kaitannya dengan yang tadi ya, platform independen tadi. Kemudian arsitektur neutral, dari there are no implementation depend feature. Nah, kaitannya adalah kalau kalian pakai program C ya, kalau kalian jalankan di 32 dan 64 itu beda, settingnya beda ya. Makanya kalau program yang Windows ya, Excel, perbedaan antara 32 bit dengan 64 bit beda ya. 32 bit bisa jalan di 64 bit, tetapi 64 bit tidak bisa jalan di 32 bit ya. Alasannya apa? Ini ada kaitannya dengan dunia OS ya, operating system ya. Kemudian dynamic, it supported the dynamic loading of classes ya. Jadi di Java itu ada beberapa yang namanya tadi pustaka. Nah, pustaka atau library ya. Jadi di situ sangat banyak. Jadi bisa menghubungkan antar library. Jadi bisa dari kelas-kelas itu bisa kalian gunakan secara dynamic ya. Kemudian interpreted, the Java compiler generate bytecode rather than native machine code ya. Jadi kalau yang Java ini menghasilkan yang namanya bytecode atau kelas tadi ya. Yang titik kelas ya. Kemudian kalau di C++ langsung ke executable. Nah, itu bedanya ya. Kemudian high performance. Java is faster than other traditional interpreted programming language because Java bytecode is close to native code ya. Jadi di dalamnya bytecode-nya itu, kalau kelasnya kalian buka, nah di dalamnya itu mirip dengan native code. Native code itu seperti apa? Bahasa mesinnya ya, tapi bahasa mesin yang tidak langsung seperti 1010 ya.
Kemudian it is still a little bit slower than compiled language. Nah, ini ada kaitannya tadi yang JVM tadi ya. Jadi kalau yang jalannya tidak menggunakan JVM atau virtual machine ya, itu akan lebih cepat dibanding yang menggunakan virtual machine ya. Nah, apa saja yang menggunakan virtual machine kalian bisa googling ya. Ada beberapa bahasa ya. Bahasa pemrograman maksudnya ya. Kemudian multi-thread. A thread is like a separate program executing concurrently ya. Jadi nanti kalian bisa menjalankan program itu secara bersamaan, terlihat bersamaan ya. Jadi itu yang namanya multi-thread ya. Jadi nanti bagaimana mengeksekusinya kita bisa mengaturnya. Kemudian distributed. It facilitates user to create distributed application in Java. This feature of Java makes us able to access files by calling the method from any machine on internet. Ya, jadi kalau sudah kalian pasang di server, ya, kalian bisa menggunakannya dengan mudah, ya, dengan yang mengakses Linux, yang mengakses apa, tidak jadi masalah, ya. Oke. Kemudian lebih dalam tentang JVM tadi ya, sudah kita singgung dari depan ya. JVM itu adalah perangkat lunak ya, software yang dikembangkan secara khusus agar terlepas dari ketergantungan atas perangkat keras serta sistem operasi tertentu atau yang namanya tadi platform independent ya. Kemudian komponennya JVM itu ada 3 ya, class loader, kemudian runtime data area, kemudian execution engine. Nah, class loader ini membaca dan memuat seluruh file yang ekstensinya .class ya. Kemudian untuk runtime data area menyimpan seluruh kelas, objek, fungsi, variabel dan data. Ya, kemudian execution engine melakukan proses eksekusi terhadap bytecode-nya. Ya, yang sudah jadi titik kelasnya, nah inilah yang dieksekusi. Ya. Kemudian ada JVM, ada yang namanya Java Runtime Environment. Nah, tapi JRE ini ya, pengertian dulu di depan, JRE ini sudah tidak digunakan lagi oleh Oracle. Ya. Sudah dijadikan satu, ya. Sebuah paket aplikasi yang berisi JVM dan beberapa library code program tambahan yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi Java. Jadi dulu kalau mau menjalankan, hanya sekedar menjalankan, dulu cukup install yang namanya JRE. Ya, tapi sekarang karena sudah dijadikan satu, ini tidak bisa hanya install JRE-nya, harus jadi satu kesatuan. Ya, jadi untuk menjalankan sebuah aplikasi Java di sebuah komputer harus terinstall aplikasi JRE. Ini yang saya sebut tadi. Ya, kemudian untuk mulai versi 11 yang saya sebut di awal tadi ya, JRE tidak tersedia lagi karena digabung dengan JDK. Jadi mulai 11 Java versi 11 kalau kalian cari JRE itu sudah tidak ada. Ya. Sebelum itu JRE masih ada, tetapi sekarang sudah tidak ada, sudah digabung ke JDK sekarang. Nah, JDK itu apa? Nah, yang sudah disebut tadi di depan ya, Java Development Kit. Ya. Paket aplikasi yang berisi JVM plus JRE ya, plus berbagai aplikasi untuk proses pembuatan kode program Java. Ini yang kaitannya dengan istilah develop tadi ya. Jadi untuk proses pembuatan kode program Java. Ya. Nah, JDK sendiri ada 2 jenis ya, OpenJDK dan Oracle JDK. OpenJDK ini memang tidak ada spasinya ya, bukan kurang spasi tapi memang tidak ada spasinya. Jadi versi JDK yang open source ya, dirilis dengan lisensi GNU, Generic Public License ya. GNU apa? Nah, bisa kalian googling ya. Apa itu GNU? Oke, kemudian ada yang namanya Oracle JDK ya. Ini muncul setelah dipegang sama JDK Oracle ya. Setelah Java diambil oleh Oracle, nah muncul Oracle JDK.
Nah, ini adalah versi OpenJDK yang ditambahi, ya, ditambah beberapa fitur dari Oracle. Kemudian dirilis dengan lisensi komersil. Nah, kalau ada kata komersil, ya, ini pasti ada hubungannya dengan duit. Ya, oke, berbayar maksudnya, ya. Tapi khusus untuk corporate, ya. Yang non corporate masih gratis, ya. Jadi kalau kalian kalian menggunakan Oracle JDK, ya, karena yang tersedia di pasaran itu, ya, terutama untuk pengguna Windows itu selalu diarahkan ke Oracle JDK. Nah, kalau Oracle JDK ini kalian gunakan untuk kepentingan bisnis, ya, corporate, nah, kalian harus bayar, ya. Oke, tapi kalau kalian menggunakan hanya untuk belajar seperti ini, tidak perlu yang namanya membayar, ya, masih digratisi sama JDK, Oracle, ya. Kemudian hubungan JDK, JRE, dan JVM adalah seperti ini, ya. Secara global, secara utuh namanya JDK. Nah, di dalamnya JDK ada namanya JRE dan Java Development Kit, Java Development Tool, ya. Jadi yang tool-tool yang digunakan untuk mendevelop, ya. Kemudian di JRE, ya, JRE ini ada dua, JVM dan Java Class Library. Ini yang standar, ya. Karena di luar yang dibuat oleh ini Oracle banyak, ya. Di luar sana banyak sekali library, ya. Nah, yang jalan yang bawaannya JDK itu adalah Java Class Library yang standar, ya. Karena nanti akan ada yang lainnya. Kemudian ada yang namanya Java API. Nah, API itu apa? Bukan geni, bukan flame, bukan fire, ya. Tetapi API di sini adalah singkatan, ya. Application Programming Interface, ya. Jadi pemrogram atau programmer dapat fokus pada fitur dan tujuan besar yang dibuat aplikasinya tanpa repot-repot di dalamnya ini isinya apa sih? Bagaimana caranya membuat ini, bagaimana caranya membuat itu, karena sudah dikemas sedemikian rupa, tinggal pakai saja, ya. Jadi Java API ini adalah komponen-komponen yang sudah jadi pada kelas Java dan dapat memiliki banyak kemampuan. Jadi bagaimana caranya mengambil file dari ini, ya? Nah, Java sudah menyediakan. Kemudian bagaimana caranya mengambil gambar? Nah, caranya juga si Java sudah developernya sudah menyediakan. Tinggal pakai saja. Nah, seperti itulah yang namanya Java API, ya. Kemudian API-nya sendiri secara keseluruhan dibagi tiga, ya. Ada yang namanya API standar, ya. API standar ini yang namanya Java SE, Java Standard Edition, ya, yang digunakan untuk aplikasi dan applet. Applet ini apa? Ini ada kaitannya dengan web, ya. Tapi semakin ke sini applet ini sudah jarang sekali digunakan, ya. Dengan layanan bahasa dasar, ya. Yang kita gunakan nanti ini, ya, API yang standar. Nah, nanti kalau kalian sudah bermain-main dengan yang lebih luas, ya, nah nanti ada API Enterprise, ya, Java 2EE, ya, 2E, ya, atau Java EE Enterprise Edition, ya. Untuk aplikasi server dengan layanan database dan aplikasi server side, servlet, ya. Jadi ada yang namanya Java Servlet. Nah, Java Servlet itu kaitannya dengan koneksi dengan server, ya. Kemudian yang berikutnya ada API untuk device micro. Nah, tapi ini sudah ketinggalan zaman, ya, karena sudah kalah bersaing dengan Android-nya sendiri, ya. Yang dulu lebih dikenal dengan J2Me, ya. Tapi singkatannya sendiri adalah Java Micro Edition, ya, seperti handphone, ya. Kalau dulu aplikasinya harus Java, aplikasinya Java. Nah, sekarang aplikasinya dulu OS-nya namanya Symbian, ya. Kalau sekarang sudah Android, ya, Android dan kawan-kawannya. Kemudian untuk penyedianya, ya, official Java Core API, ya. Bagian dari JDK yang terdiri dari 3 edisi, yaitu Java SE, Java 2EE, dan Java ME, ya, Java ME Micro Edition, ya. Kemudian opsional Java API tambahan yang dapat diakses, di-download secara terpisah, ya.
spesifikasi API sesuai dengan JSR ya, Java Specification Request ya. Termasuk dulu pernah ada yang meminta tentang waktu dan tanggal, pengaturan tanggal yang jelas, tanggal dan waktu, date time ya. Dan sudah diungkapkan di Java Specification Request ya. Akhirnya di ini ada pengembang yang namanya Joda ya, Joda API ya. Joda API itu akhirnya diakuisisi oleh Oracle ya, untuk pengaturan waktu ya, date time. Kemudian berikutnya ada unofficial API. API ini dikembangkan oleh pihak ketiga dan dapat didownload dari situs resmi developer ya. Ada banyak ya, karena unofficial ini sangat-sangat banyak ya. Jadi di luar sana mungkin butuh apa, istilahnya kita butuh library apa. Nah, kemudian kalau kita nggak tahu API yang diperlukan untuk aplikasi kita bagaimana? Ada yang Java sudah menyediakan ini apa namanya, fasilitas sendiri ya. Jadi untuk otomatis mendapatkan library yang dibutuhkan itu apa, ada ya. Nah, apa itu akan ada sesinya sendiri tapi bukan di Alpro 1 ya. Alpro 2 pun sepertinya belum. Di PPO mungkin ya nanti. Kemudian software utama ya, software utama kalau kalian memang serius niat belajar tentang Java ya. Yang pertama JDK ya, software yang pertama yang harus ada adalah JDK. Di situsnya ya, kalian bisa lihat sendiri ya, kalian searching JDK pasti akan keluar punyanya Oracle ya. Kemudian berikutnya IDE, Integrated Development Environment ya. Secara umum ya, juaranya yang pertama adalah NetBeans, kemudian Eclipse dan IntelliJ ya. Di luar ini masih banyak, sangat banyak ya, karena IDE itu luar biasa banyaknya. Nah, kalau IDE umum ada ya, salah satunya yang akan kita gunakan di Alpro 1 yang namanya Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code di situ bisa kita gunakan ya. Kemudian Java dokumentasi ya. Java dokumentasi ini gunanya kalau kalian nggak punya koneksi internet ya, nggak punya koneksi internet setiap saat, kalian bisa download yang Java doc-nya ya. Kemudian bisa kalian pelajari sewaktu-waktu. Jadi Java dokumentasi di situ kalau kalian pengen belajar, pengen ngerti, oh ini gunanya apa, tapi semuanya based on bahasa Inggris ya, karena pengembangnya adalah orang-orang dari sana ya, dan bahasa yang digunakannya pun juga bahasa pemrogramannya juga bahasa Inggris ya, maka dari itu lebih mudah mempelajarinya nanti. Oke, kemudian sampai di bagian codingnya Java ya. Misal kita mau membuat file Java yang pertama kita ya, selalu perkenalannya semua programming adalah Hello World yang pertama ya. Nah, Hello World di sini nama file ya, nama filenya di sini semuanya adalah ekstensi Java ya. Jadi yang pertama nama filenya di sini ya, Hello World ya, tidak boleh ada spasinya ya, dan beberapa ini simbol beberapa tidak boleh juga ya. Yang mentok paling boleh adalah underscore ya. Kemudian ekstensinya adalah Java ya, besar kecil sama aja ya, yang penting Java. Kemudian nah, filenya sendiri, file ini namanya di dalamnya ya, public class hello world, kemudian public static void main string kurung kotak args ya, kemudian di dalamnya system out println, kemudian tanda petik ya, teknik informatika, ada titik koma ya. Nah, pertama hello world ini adalah nama kelas ya, jadi kita menyebutnya adalah nama kelas. Jadi public class apa, namanya apa, jadi yang biru-biru ini kata kuncinya ya.
Kemudian berikutnya kurung. Nah, ini yang sering kali jadi masalah. Kurung ini tidak boleh tidak berpasangan, ya. Kurung ini selalu berpasangan, ya. Ada kurung buka, pasti ada kurung tutupnya, ya. Oke, jadi untuk mengawali selalu gunakan ini. Jadi kalau kalian ngetik sendiri nanti, ya, eh, nama filenya apa, nama file ada hubungannya dengan nama kelas, ya. Kemudian berikutnya adalah kalau kalian pengguna C++, ada yang namanya fungsi main. Ada yang pakai void main, ada pakai in main, kemudian in main dalam kurung apa, itu ada. Nah, di Java hanya ada satu cara penulisan, ya. Public static void main, kemudian buka kurung, string kurung kotak, kemudian spasi args, tutup kurung, ya. Nah, catatannya args ini hanyalah nama variabel, jadi kalian boleh ganti khusus args-nya ini, ya. Nah, berikutnya kurungnya. Nah, kurungnya juga selalu satu paket, ya, sepasang, ya. Kemudian di sini perintahnya apa? Ya, semua perintah akan selalu diakhiri dengan titik koma, ya. Kemudian catatan penting sebelum mempelajari di Java, ya. Di Java, ya, semua adalah case sensitif. Huruf besar dan huruf kecil dibedakan, ya. Jadi kalau kalian ngetik sistem itu tidak sama dengan sistem kecil, ya. Jadi kalau kalian ngetik sistem out println S-nya kecil itu beda sama S-nya besar, ya. Oke, kemudian kalau cacah huruf besar semuanya saya buat besar kecil itu beda, ya. Jadi case sensitif adalah seperti ini, ya. Harus sesuai dengan permintaan, ya. Jadi kalau kalian ngetiknya cacah huruf besar semuanya, ya nantinya penggunaan cacah itu harus penulisannya dengan huruf besar semuanya, tidak boleh besar kecil, ya. Kemudian berikutnya statement, ya. Di awal tadi sudah di video sebelumnya, ya, tentang statement sudah kita pelajari duluan, ya. Jadi statement itu sebuah perintah, ya. Perintahnya apa? Selalu diakhiri dengan tanda titik koma, ya. Statement yang hanya berisi tanda titik koma itu disebut sebagai statement kosong, ya. Nah, ada perkecualian, ya. Perintah percabangan dan perulangan tidak diakhiri dengan tanda titik koma, ya. Jadi nanti kalau kalian nulis if, nulis while, nulis for itu tidak menggunakan titik koma. Nah, khusus hanya untuk do while itu pakai titik koma, ya. Kemudian ada yang namanya istilahnya adalah block statement. Nah, block statement itu adalah sekumpulan statement yang diawali dan diakhiri tanda kurung kurawal. Makanya harus ada satu pasang. Ada buka, ada tutup. Tidak boleh ada buka, nggak ada tutupnya juga nggak boleh. Ada tutupnya, nggak ada bukanya. Itu juga nggak boleh, ya. Harus buka dan tutup. Ada satu paket, ya. Kemudian berikutnya ada yang namanya identifier. Nah, identifier ini nama untuk menandakan sesuatu dalam kode program. Ini sudah kalian pelajari di Vlogorithm kemarin. Jadi menamai, ya. Menamai sesuatu, nah itulah yang disebut dengan identifier, ya. Berikutnya tidak hanya variabel atau metode, nah berikutnya nanti ada yang namanya kelas. Nah, kelas itu harus namanya menggunakan aturan identifier yang ada juga, ya. Bukan merupakan keyword. Nah, keywordnya apa saja nanti ada, ya. Kemudian terdiri dari huruf, angka, dan karakter underscore. Jadi simbol yang diperbolehkan oleh Java itu adalah underscore. Sebenarnya ada satu lagi tanda dolar, tapi sebaiknya jangan kalian gunakan, ya, karena nanti kalian ribet-ribet sendiri, ya. Kemudian karakter pertama hanya bisa berupa huruf dan underscore, ya. Kalau depannya underscore itu boleh, huruf itu juga boleh, tapi angka tidak boleh, ya. Kemudian identifier. Oh iya, untuk penulisan
sebelumnya ya, di sini sudah ada underscore ya, tapi kalau di Flowgorithm kemarin underscore ini tidak boleh ya. Sekarang di Java sudah boleh ya. Kemudian nama kelas untuk penulisan ya, ini aturan umum ya. Sebaiknya kalian ikuti, tidak wajib tapi sebaiknya kalian ikuti ya. Nama kelas gunakan ini cara penulisan proper case. Setiap awal diawali dengan uppercase, huruf besar ya. Misalnya teknik informatika ya. Jadi karena tidak boleh ada spasi harus digandeng. Nah, untuk menggandengnya depannya huruf besar, kemudian kata berikutnya huruf besar juga ya. Kemudian di sini bidang lingkaran. Nah, bidang B-nya besar, lingkaran L-nya besar ya. Kemudian untuk nama variabel dan metode ya, gunakan semi-camel case ya. Seperti proper case kecuali kata pertama ya. Misalnya diameter lingkaran, D-nya kecil, L-nya besar. Nama mahasiswa, N-nya kecil, M-nya besar. Kemudian hitung luas lingkaran, H-nya kecil, L-nya besar, L-nya besar. Kemudian cetak data mahasiswa, C-nya kecil, D besar, M besar, ya seperti ini. Ya. Kemudian misalnya kalau ada parameternya index. Nah, karena index ini adalah variabel, I-nya juga ikut kecil. Ya. Karena harus diawali dengan huruf kecil ya. Jadi kalau satu kata depannya tetap kecil ya. Kemudian nama konstanta. Nah, konstanta itu apa? Akan kita pelajari lebih lanjut nanti ketika sudah menggunakan program ya. Menggunakan uppercase dan snack case ya. Setiap awal kata dihubungkan dengan tanda underscore. Jadi semuanya harus ditulis dengan uppercase. Nah, snack case itu adalah yang dihubungkan dengan underscore. Ya. Kurs underscore dolar. Nah, ini yang namanya penulisan gaya snack case. Snack case. Ya. Oke. Berikutnya adalah latihan. Ya. Oke, tadi kalian sudah tahu JVM. Ya. Nah, sekarang bagannya JVM itu seperti ini. Nah, ini sudah diberi nomor juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Oke. Tugasnya adalah jelaskan arsitekturnya dan cara kerjanya dari JVM. Ya. Mulai dari nomor 1 sampai 9. Seperti apa sih hubungannya? Ya. Oke. Kemudian jelaskan bagaimana cara mengunduh dan instalasi pertama JDK versi terbaru ya. Ya, jelaskan bagaimana cara mengunduhnya. Mulai dari buka googlingnya boleh, nggak apa-apa. Langsung di site-nya Oracle boleh, nggak apa-apa. Ya. Kemudian setelah diunduh, kemudian diinstal. Jangan diunduh dulu, jangan ya. Unduh, install langsung, nggak apa-apa. Ya. Kemudian di berikutnya Visual Studio Code. Nah, ini silahkan di download caranya bagaimana, kemudian installnya juga bagaimana. Kemudian Java Coding Pack ya. Java Coding Pack ini bagaimana mengunduhnya, kemudian instalasinya caranya bagaimana. Ya. Kalau kalian bingung bagaimana cara mengunduhnya, sudah saya sediakan di ini software ya, di folder software ya, di situ ada ya. Atau kalau kalian tidak download secara langsung, misalnya Java Coding Pack, kalian gunakan fasilitas plugin-nya di Visual Studio Code, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting cara mengunduhnya bagaimana, cara instalasinya bagaimana, ya. Nah, oke, instalasinya pada laptop atau PC Anda. Ya, catatannya kalau kalian tidak punya ya, mahasiswa yang belum memiliki laptop atau PC bisa berkelompok dengan seorang ya. Jangan 2 orang ya, seorang teman yang memiliki laptop maksudnya ya. Di mana satu kelompok ya. Jadi ini kan jadi satu kelompok ya, satu kelompok maksimal 2 orang. Jangan lebih dari 2 orang ya. Biasanya yang satu cuma selipan saja ya. Oke.
Kenapa ada proses ini? Untuk memastikan bahwa kalian sudah siap untuk belajar Java berikutnya. Karena berikutnya kita akan bermain-main di Java, sudah ya. Oke. Sekian untuk video kali ini ya. Berikutnya kita akan mempelajari untuk komponen dasar. Ya, komponen dasarnya di Java apa? Karena ada kaitannya dengan yang sudah kami pelajari di algoritma kemarin. Ya. Oke. Terima kasih sedianya memperhatikan dari awal hingga akhir video ini ya. Jangan lupa untuk komen. Kemudian untuk apa? Oh, ada bonusnya ya. Oke. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.